Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Indonesia. Berikut anggota dari kelompok 6. 1. Nanda Ayu Firsta dengan NIM 20416241023. 2. Ika Kurniawati dengan NIM 21416241004. 3. Rika Arintia dengan NIM 21416241012. 4. Alicia Diva Safira dengan NIM 21416241043. 5. Indiani Eka Saputri dengan NIM 21416241047. 6. Elina Sevia Indarwati dengan NIM 21416241052. 7. Rindiani Eka Purnama dengan NIM 21416244005. Materi yang pertama mengenai nasionalisme radikal. Nasionalisme radikal berakar pada nasionalisme murni dan sederhana. Tetapi semua nasionalis yang murni dan sederhana adalah nasionalis radikal. Nasionalisme radikal selalu mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan pada periode pasca kemerdekaan. Nasionalisme radikal sendiri telah mempertahankan dirinya sebagai kecenderungan ideologis yang khas. Nasionalisme yang murni dan sederhana sebagian besar telah hilang, dengan kaum nasionalis moderat yang cenderung kurang berpandangan nasionalis dan lebih dicirikan sebagai orang yang berada di bawah pengaruh sosialis demokratis atau tradisionalis Jawa. Dengan kata lain, nasionalisme radikal adalah suatu pandangan atau ideologi yang menekankan supremasi nasional dan seringkali bersifat ekstrim dalam bentuknya. Hal ini seperti keyakinan akan pentingnya keberagaman budaya dan identitas nasional yang seringkali disertai penolakan terhadap pengaruh luar yang dianggap merusak keberlanjutan budaya atau identitas tersebut. Nasionalisme radikal juga dapat melibatkan upaya keras untuk mencapai kemerdekaan politik atau pemisahan negara dari pemerintahan yang ada. Pesan demokrasi. Demokrasi yang dilaksanakan secara konsisten berarti terdapat kesetaraan dalam segala hal. Hanya struktur sosial egaliter yang tertata dengan baik yang dapat menciptakan keadaan di mana kesejahteraan dan kebahagiaan dapat dinikmati bersama oleh semua orang. Karena kesejahteraan sosial itu sesungguhnya hanya dapat dicapai jika terdapat kesejahteraan dan kemajuan. Maka masyarakat marhain harus mempunyai sikap dasar yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Aparatur masyarakat dan negara harus diorganisir sedemikian rupa untuk melayani kepentingan massa marhain. 2. Agar hal ini dapat tercapai, mayoritas anggota setiap badan perwakilan rakyat haruslah menganut marhainis, yaitu pembela rakyat jelata dan prajurit pejuang masyarakat marhainis. Maka gerakan marhainisme harus berjuang untuk menang dalam pemilu. Selain badan-badan perwakilan rakyat yang bersifat politis, juga harus ada dewan-dewan ekonomi yang terdiri dari wakil-wakil buruh, pengurus perusahaan-perusahaan, dan wakil-wakil lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi produksi dan distribusi barang-barang yang diperlukan bagi hajat hidup orang banyak. 3. Kaum marhain konsisten menjalankan pasal 38 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tradisionalisme Jawa. Dampak tradisionalisme Jawa terhadap politik nasional Indonesia belum sepenuhnya dipahami. Partai ini mengadopsi warna yang protektif, dipaksa untuk beroperasi dalam lingkungan demokrasi liberal atau nasionalisme revolusioner, dan hanya menemukan ekspresi publik langsung pada topik-topik yang temanya selaras dengan unsur-unsur ideologi yang kuat. Sebuah partai kecil tradisionalis sangat vokal menentang ortodoks Islam, yang merupakan komponen kunci kebijakan tradisionalis Jawa mengenai Indonesia. Namun, partai ini juga didukung oleh kaum nasionalis, radikal, dan komunis. Tidak ada satupun wilayah di pemerintahan Indonesia yang mempromosikan tradisionalisme Jawa dengan tingkat kemakmuran yang lebih besar dibandingkan kaum tani. Inilah kelompok pengelola wilayah yang menjerat kaum bangsawan pada masa Belgia dan Jepang agar mereka bisa diubah dan dihilangkan sedikit demi sedikit di Indonesia yang sudah merdeka.
Islam. Indonesia memiliki populasi muslim yang signifikan dengan 90% penduduknya adalah muslim. Organisasi pertama yang terlibat dalam Islam adalah Islam Sarekat yang didirikan pada tahun 1912. Namun Islam dalam politik Indonesia ditandai dengan individualisme dan bukan kewarganegaraan. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 memimpin gerakan dan penyebaran Islam, sementara Nahdlatul Ulama yang dibentuk pada tahun 1926 adalah kelompok konservatif yang berusaha mempertahankan praktek dan otoritas tradisional. Pada tahun 1945, Masyumi menjadi partai penting dalam politik Indonesia, dengan beberapa organisasi menjadi bagian dari Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengakui negara Islam sebagai ideologi, tetapi peran Islam dalam politik Indonesia tetap terbatas. Pada tahun 1949, Masyumi ditempatkan dalam kelompok reformis Kendali yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Dan pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menyatakan dirinya sebagai partai terpisah. Sebagai kesimpulan, Islam Indonesia memiliki landscape politik yang beragam dan kompleks, dengan berbagai kelompok agama memainkan peran penting dalam membentuk landscape politik negara. Sosialisme demokrasi. Dalam rentang waktu tertentu di Indonesia, sosialisme dan demokrasi menjadi ideologi yang mendapat dukungan luas. Sosialisme demokratis adalah istilah yang digunakan oleh Sultan Syahrir dan para pengikutnya yang mengikuti pandangan sosial demokrasi Eropa. Organisasi sosialisme demokratis dimulai pada tahun 902 dengan pendirian Persatuan Pendidikan Nasionalis yang bertujuan membangun kader politik yang mampu mempertahankan aktivitas nasionalis bahkan jika pemimpin mereka digulingkan. Partai Sosialis Indonesia atau PSI mendukung sosialisme demokratis pada awal tahun 1950-an, meskipun kemudian kehilangan dukungan massa. Sosialisme demokratis di Indonesia menekankan keterbukaan terhadap budaya global dan komitmen pada modernisasi. Yang terakhir, komunisme. Komunisme adalah aliran ideologis yang diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Didirikan pada tahun 1920 ketika Federasi Sosial Demokratik India. PKI adalah partai komunis tertua di Asia. Ideologi ini memiliki sifat komprehensif dan sangat skematis. Para pemimpin PKI pada masa itu adalah komunis yang terdidik secara menyeluruh dan mereka jarang membiarkan diri mereka untuk menjelajah ke dalam interodoksi. Kita bisa melihat suatu pemikiran yang membuat PKI memiliki reputasi sebagai partai yang peduli pada masalah-masalah praktis yang konkret. Ini dapat dilihat pada perlakuan Aidit terhadap masalah salah urus dan korupsi yang kerap terjadi. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.